Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Keluaran 2 ayat 23 sampai dengan 25. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Saudara, ketika kita menderita, kadang kita menganggap bahwa Allah tidak peduli pada penderitaan kita. Tentu pikiran ini adalah pikiran yang keliru. Allah kita adalah Allah yang sangat peduli terhadap penderitaan umatnya. Ini dapat kita lihat di dalam nas kita hari ini. Ayat yang ke-24 dikatakan begini. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Setelah ratusan tahun tinggal di Mesir, umat Allah menderita dan berseru kepada Allah. Allah pun mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia kemudian menjalankan rencananya untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Dalam bahasa Ibrani, saudara, kata mengingat bukan berarti hanya secara pemikiran, yaitu bahwa tadinya lupa dan kemudian sekarang menjadi ingat. Bukan hanya sekedar itu, tetapi kata mengingat ini artinya bahwa telah tiba waktunya bagi Allah untuk bertindak seturut dengan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga apabila sebelumnya umat menderita, bukan berarti karena Allah lupa, tetapi karena Allah memiliki waktu yang tepat kapan harus diam dan kapan harus bertindak. Ini artinya, saudara. Jadi ketika dikatakan Allah mengingat, bukan seperti kita yang sebelumnya lupa kemudian baru ingat. Tetapi artinya adalah telah tiba waktunya bagi Allah untuk bertindak sesuai dengan perjanjiannya. Apa yang Allah lakukan? Allah tidak menurunkan mujizat. Tetapi yang Allah lakukan adalah dalam Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Saudara, pertama-tama yang Allah lakukan adalah Allah kemudian memanggil Musa dan menyatakan bahwa aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ini yang pertama-tama Allah lakukan. Allah kita memang adalah Allah yang sangat peduli dengan kesengsaraan umatnya, terutama mereka yang ditindas, dengan memberikan seorang penolong yang akan membebaskan mereka dari perbudakan. Saudara, kita pun juga harus percaya dan mengerti bahwa Allah peduli dengan kesusahan, penderitaan, dan kesulitan kita. Karena itu, janganlah kita berhenti berseru kepada Allah untuk terus menaikkan permohonan kita, untuk terus menaikkan pengharapan kita, supaya Allah memberikan pertolongan bagi kita. Jika pertolongan Allah tidak datang seturut yang kita inginkan dan harapkan, maka kita harus percaya bahwa itu bukan berarti Allah tidak peduli, tetapi pasti
ada rencana Allah di balik segala kesusahan tersebut, dan Allah punya waktu yang terbaik dan tepat untuk menolong kita. Sama seperti umat masa itu. Ketika dikatakan Allah mengingat kembali perjanjiannya, bukan berarti sebelumnya lupa, tetapi itu adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan apa yang sudah dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebaliknya saudara, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai kita dalam posisi yang menindas mereka yang lemah, yang memperbudak mereka yang susah. Karena ketika mereka berseru kepada Allah, maka Allah pasti akan mendengar seruan mereka dan akan menunjukkan murkanya kepada kita yang menindas mereka yang lemah. Karena itu saudara, mari kita terus belajar bahwa dalam menghadapi segala kesulitan dan kesusahan hidup, kita harus ingat bahwa Allah selalu mendengar dan peduli terhadap umatnya. Kita diingatkan bahwa Allah tidak hanya mendengar, tetapi juga akan bertindak berdasarkan kasih dan janjinya. Ketika berada dalam situasi yang nampak tanpa harapan, yang nampak tanpa ada jalan keluar, kita diingatkan untuk terus berdoa dan berharap hanya kepada Dia. Karena Dialah yang sanggup mendengarkan tangisan kita dan tidak akan membiarkan kita sendirian di dalam penderitaan. Seperti yang Allah lakukan bagi umatnya, Yesus pun juga berjanji untuk menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Selalu siap menolong dan membebaskan kita dari segala bentuk kesusahan sesuai dengan caranya dan waktu Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti berseru kepadanya. Jangan pernah berhenti untuk berdoa kepadanya. Karena bagi kita yang adalah umatnya, hanya Allah yang dapat memberikan pertolongan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa hanya Allah yang peduli, yang dapat menolong dan membebaskan kami dari segala kesusahan. Karena itu tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak pernah berhenti untuk berseru, tidak pernah berhenti untuk berdoa, tidak pernah berhenti untuk berharap kepadamu. Karena hanya Engkaulah yang akan mengingat perjanjian-Mu dengan kami. Dan bukan berarti Engkau lupa, tetapi Engkau punya waktu yang tepat dan saat yang tepat untuk menolong kami sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Berikan kesetiaan bagi kami untuk terus berdoa di tengah segala persoalan dan penderitaan. Kami bukan menjauh dari Tuhan, tapi justru kami makin mendekat kepada Engkau sebagai sumber kekuatan. Secara khusus Bapa, kami bersyukur bahwa kemarin adalah minggu ketiga bulan anak sekolah minggu. Masih ada satu kali di minggu depan. Kiranya Tuhan terus menolong, baik itu guru-guru yang merancang, yang mempersiapkan. Engkau berkati mereka, Engkau berikan hikmat bagi mereka, supaya dapat mengajarkan firman Tuhan yang bergizi dan menyehatkan anak-anak. Demikian juga untuk anak-anak, Tuhan kiranya menolong menyertai. Di tengah kesibukan belajar, sekolah, biarlah mereka pun juga memiliki hati yang setia untuk bersekutu, untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Biarlah bulan anak ini menjadi wadah yang spesial untuk memberkati anak-anak, untuk mengajar anak-anak hidup sebagai umat Tuhan. Berkati juga untuk bulan anak yang terakhir pada minggu depan. Biarlah kiranya semua yang telah dirancang dan disiapkan itu menyenangkan hati Tuhan, sehingga generasi ini adalah generasi yang takut Tuhan dan dipakai Tuhan di dalam hidupnya. Sekalipun orang melihat mereka sebagai generasi stroberi, generasi yang lemah, generasi yang rapuh, tetapi di tangan Tuhan Engkau dapat memakai generasi ini untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.